Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk kita baca dan mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini dalam ibadah minggu, ibadah raya GCC ya saudara. Mari kita siapkan diri kita sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur ya Allah di dalam nama Yesus Kristus atas kesempatan bagi kami untuk boleh beribadah di hari Minggu ini. Kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami akan baca dengar firman-Mu, mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca dan kami dengar bukan untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kami ada kesempatan lagi untuk bisa membaca dan mendengarkan firman-Mu. Sebab ada masanya kami lapar dan haus akan firman Tuhan, tetapi tidak menemukan apa-apa. Itu sebabnya kalau ada kesempatan yang baik untuk kami boleh baca dan dengar firman Tuhan, kami akan gunakan sebaik mungkin. Kiranya Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, dan secara khusus hamba-Mu diurapi sehingga apa yang hamba sampaikan sesuai dengan isi hati-Mu. Hamba berjanji tidak merampas kemuliaan-Mu, karena itu sembunyikan hamba-Mu di kaki salib-Mu. Biarlah Engkau yang semakin dikenal dan bertambah-tambah, sementara hamba semakin berkurang-kurang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di 1 Tawarik pasalnya yang keempat pada ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10, jadi 2 ayat. Ya. Ini adalah penggalan doa dari seorang Yabes. Dan ini doa yang luar biasa. Mari kita lihat. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Menarik Bapak Ibu ya, 2 ayat ini menjelaskan siapa Yabes dan apa yang ia perbuat, termasuk apa yang dia doakan. Dan doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Yabes adalah sosok pribadi yang memiliki iman yang kuat dan mengetahui kehendak Allah atas hidupnya dengan pasti. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sejak penciptaan manusia, Allah mempunyai rencana untuk memberkati ciptaannya ini dengan berkat yang berkelimpahan, ya. Berkat yang berlimpah-limpah. Itu kalau saudara baca di Kejadian pasal pertama, Kejadian pasal 1 ayat 28 berkata begini, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saat Yabes menaikkan doanya supaya ia diberkati berlimpah-limpah
dan daerahnya semakin diperluas, serta meminta penyertaan dan perlindungan Allah atas hidupnya, tentu saja hal itu sesuai dengan firman Tuhan, ya kan? Sesuai dengan rencana Allah atas manusia ciptaannya sendiri, supaya manusia ini bertambah banyak, menaklukkan bumi dan berkuasa atas segala binatang yang ada di bumi. Kalau kita perhatikan secara baik, ada 3 pokok utama dari doa Yabes yang ia naikkan kepada Allah. Dan yang menarik Bapak Ibu, ketiga hal utama ini juga memiliki arti yang penting bagi setiap orang percaya pada saat ini. Amin. Hal pertama mari kita perhatikan, dia katakan begini, kiranya engkau memberkati aku dan memperluas daerahku. Bapak Ibu perhatikan, pokok pertama ini berarti Yabes menghendaki suatu kemajuan yang ingin ia capai. Bukan hanya kemajuan dalam hal jasmani saja Bapak Ibu, tapi juga dalam hal rohani. Yabes sadar dengan segala berkat yang Allah beri kepadanya, maka ia sanggup turut memperluas kerajaan Allah, bahkan sampai ke daerah-daerah yang lainnya. Amin. Saudara, saya pun juga berdoa seperti itu, supaya Tuhan memberkati saya dengan berlimpah-limpah, bukan untuk kepentingan diri saya, tetapi juga untuk kepentingan kerajaan Allah. Sebab saya pelayanan mandiri Bapak Ibu. Saya pergi ke daerah-daerah, ya. Saya pergi ke Papua, nanti saya pergi ke NTT, ya. Semuanya itu ya mandiri gitu loh. Ya. Supaya saya bisa melaksanakan pelayanan itu dengan baik. Karena moto saya adalah melayani adalah memberi hidup. Bapak Ibu, Yabes mengingatkan setiap orang Kristen, bahkan gereja Tuhan, untuk melihat, mendengar dan ambil bagian dalam memperluas kerajaan surga. Karena saat ini ada begitu banyak orang Kristen tidak malu-malu lagi jika tidak maju, ya. Padahal amanat agung haruslah kita lakukan bagi pelebaran kerajaan Allah di bumi. Karena amanat agung itu menjadi tanggung jawab kita bersama dan harus ada kemajuan, ya. Saudara, jangan saudara hanya berpikir kemajuan dalam soal ya rohana atau jasmani, bidang usaha-usaha sekuler, tapi juga harus memajukan kerajaan Allah, ya, melaksanakan amanat agung. Nah, karena itu doa Yabes ini mengingatkan setiap kita supaya kita mengambil bagian, ya kan, dalam memperlebar, memperluas kerajaan surga. Jadi yang pertama adalah dia katakan kiranya engkau memberkati aku dan memperluas daerahku. Ya, kalau saya sebagai seorang pelayan Tuhan, ya saya memperluas kerajaan Allah, yaitu wilayah penginjilan, wilayah misi. Ya kan? Nah, sebetulnya prinsip ini harus diterapkan apapun pekerjaanmu. Ya kan? Kita harus memperluas kerajaan Allah. Jadi ini doa daripada Yabes, kiranya engkau memberkati aku dan memperluas daerahku. Yang pertama. Yang kedua, kiranya dia katakan tanganmu menyertai aku. Perhatikan, Yabes meminta penyertaan Tuhan dalam segala yang ia kerjakan. Yabes sangat sadar bahwa tanpa Tuhan ia tidak dapat melakukan apa-apa. Sebaliknya bersama Tuhan dia cakap menanggung segala perkara. Bersama Tuhan dia dapat melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Itu tertulis di Yohanes 15 ayat yang kelima. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita seharusnya juga selalu meminta penyertaan Tuhan bagi segala yang akan kita kerjakan. Seperti juga Elisa, ya kan? Dia meminta bagian dari roh Allah yang ada di dalam Elia. Kita lihat juga Yakub, dia terus memegang malaikat Tuhan untuk memberkatinya. Tidak akan melepas sebelum diberkati. Nah karena itu adalah menjadi bagian yang paling istimewa orang percaya untuk selalu memperkatakan kepada Tuhan akan janjinya, supaya janji tersebut dapat terjadi dalam kehidupan kita. Kita memperkatakan janji-janji Tuhan itu, ya kan? Kalau dia berjanji untuk memberkati kita berlimpah-limpah, ya kita minta dalam doa, berkati aku berlimpah-limpah sesuai dengan perkataan atau janji Tuhan. Yang ketiga saudara, dia katakan kiranya tanganmu melindungi aku dari malapetaka. Saudara, Yabes meminta Allah menjadi perlindungan dan perisai bagi keselamatannya. Yabes sangat menyadari segala kelemahan dan kekurangannya, bahwa ia tidak akan pernah luput dari yang namanya malapetaka ataupun kesakitan. Hanya Tuhan yang dapat menjagainya dan yang meluputkannya dari malapetaka dan kesakitan yang datang dalam kehidupannya. Demikian juga kita berdoa. Kita berdoa kiranya tangan Tuhan melindungi kita dari segala malapetaka, ya kan? Setiap hari saya berdoa seperti itu, ya. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna, dan segala rancangan malapetaka dipatahkan dalam nama Yesus. Amin. Iya, kita berdoa seperti itu. Kita sebagai orang-orang Kristen yang telah ditebus dengan darahnya, dan Yesus telah memberikan kesembuhan atas segala kelemahan dan sakit penyakit kita. Dengan rela dia menderita di kayu salib supaya dapat membebaskan kita dari segala belenggu dosa, dari segala kesakitan, dari segala rancangan-rancangan malapetaka dari si iblis, dari segala yang jahat. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Yabes mengajarkan kepada setiap orang percaya, saudara dan saya, supaya saudara dan saya jangan hanya cukup menjadi jemaat atau bahkan menjadi turis rohani saja yang datang untuk makan kenyang lalu tidur. Seperti Yabes, Bapak Ibu, dia meminta kepada Allah suatu kemajuan dalam hidupnya sehingga ia mampu memperluas kerajaan surga dalam apa yang ia kerjakan. Demikian juga dengan kita. Amin. Kita meminta kepada Allah suatu kemajuan dalam hidup rohani kita, juga dalam kehidupan jasmani kita, supaya kita mampu, ya, karena Tuhan yang sudah memberikan kemampuan itu, kita mampu memperluas kerajaan surga dalam apa yang kita kerjakan. Tidak ada pemisahan, ya, antara rohani dan rohana, ya kan? Sebab hal-hal yang rohani ketika diberikan kepada kita menjadi hal-hal yang rohana. Hidup ini saudara lihat sebagai apa? Rohani apa rohana? Ya dua-duanya, rohani dan rohana. Bicara hidup itu bukan hanya bicara kehidupan yang kekal, tapi juga bicara tentang semangat, tapi juga bicara tentang apa? Tentang sukacita. Amin. Ya. Karena itu yang harus kita miliki dan dimiliki oleh setiap orang percaya, yaitu apa? Bangkit membawa firman Tuhan. Amin. Menjadi saksi-saksi Kristus, ya. Menjadi terang, menjadi garam. Bangkit, semangat kita bangkit. Amin. Untuk apa? Memberitakan Injil Yesus Kristus sampai ke ujung bumi. Karena itu Bapak Ibu, mari seperti doa Yabes, kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita
dan memperluas daerah kita, daerah pelayanan, daerah kerja, daerah usaha kita. Dan kita juga minta kepada Tuhan, kiranya tangan Tuhan menyertai. Amin. Ya, setiap pagi bersama saya di Sahabat Galilea yang tayang jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, mulai Senin sampai Sabtu, saudara, dalam doa saya selalu meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai kita di sepanjang hari yang kita jalani, dan berkat Tuhan melimpah. Amin. Iya. Juga kita berdoa kiranya tangan Tuhan yang melindungi, ya, dan melepaskan kita dari segala rancangan jahat. Tangan Tuhan melindungi kita dari malapetaka. Iblis merancangkan malapetaka bagi kita. Iblis datang untuk mencuri dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Amin. Karena itu mari kita senantiasa memiliki semangat dan kita bangkit menjadi terang, ya, dan terang kita itu bercahaya, ya, artinya kita memberitakan Injil dengan semangat. Amin, dengan sungguh-sungguh. Saya nanti akan ke Papua dan ke Nusa Tenggara Timur untuk memberitakan Injil kepada mereka dengan mengkampanyekan stop jadi mualaf. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur kami diingatkan mengenai doa yang luar biasa dari seorang Yabes. Yabes yang tadinya hidup menderita, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dia, dan dia berdoa memberkati berlimpah-limpah, memperluas daerahnya, dan tangan Tuhan menyertai dia, melindungi dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa dia. Kami pun juga berdoa, kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Apakah itu daerah pelayanan kami maupun juga daerah kerja serta daerah usaha kami. Kiranya juga tangan Tuhan menyertai kami, melindungi kami dari segala malapetaka, rancangan-rancangan iblis. Sebab iblis hanya merancangkan malapetaka bagi setiap orang percaya. Tetapi kami percaya rancangan Tuhan bagi kami, rancangan yang penuh damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan, berkat yang melimpah. Kami juga berdoa supaya kesakitan tidak menimpa kami, penyakit apapun yang sudah ada maupun yang akan ada, semuanya takluk dalam satu nama, Yesus Kristus. Terima kasih. Kami datang kepadamu di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Yesus Kristus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan memperbesar kapasitasmu, kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganmu, apa saja yang kau kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
Kristus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin.